Salam semuanya, kami dari kelompok 6 akan menunjukkan hasil kerja kami, yaitu berupa program kesehatan atau aplikasi kesehatan bernama Adaptive Fit. Oke, perkenalkan, nama saya Manuel Enrico Anindya Ibawa dengan NPM 220711890. Saya akan menjelaskan latar belakang dari aplikasi kami, yaitu Adaptive Fit. Oke, pengetahuan akan olahraga dan menjaga pola hidup itu sangatlah penting. Gaya masyarakat zaman sekarang telah membawa pada pola hidup yang tidak teratur dan tidak sehat. Gaya hidup yang tidak teratur dan cenderung salah ini telah memicu munculnya berbagai penyakit dalam tubuh. Nah, maka dari itu aplikasi workout dibutuhkan di zaman sekarang untuk menyediakan informasi dan bantuan untuk memperbaiki gaya hidup tersebut. Apalagi jika aplikasinya memiliki fitur yang lengkap dan adaptif. Nah, karena saya telah menjelaskan tentang latar belakang dari Adaptive Fit, nah sekarang saya akan menjelaskan apa itu Adaptive Fit dan ditujukan kepada siapa. Nah, aplikasi workout Adaptive Fit ini menyesuaikan kebutuhan pengguna. Nah, aplikasi ini ditujukan untuk orang yang memiliki niat tinggi untuk berolahraga dan hidup sehat. Oke, sebelum saya dan teman saya menjelaskan tentang apa itu aplikasi kami, yaitu Adaptive Fit, dan fungsinya juga, saya akan menjelaskan tentang aplikasi yang mirip dengan aplikasi kami. Jadi ada aplikasi Weightly. Aplikasi Weightly ini memiliki beberapa fungsi. Fungsi pertama, membantu user untuk mencapai body goals yang diinginkan. Yang kedua, dapat menjadi personal trainer milik user. Lalu ada keunggulan dari aplikasi Weightly, yaitu workout routines yang bagus bagi beginner maupun gym rats. Yang kedua, workout routines yang disesuaikan dengan user. Terus ada yang kelemahannya dari Weightly ini, yaitu tidak dapat berkonsultasi langsung dengan trainer. Ya, terus yang kedua, workout plan yang diberikan kebanyakan terpaku dengan alat di gym, jadi tidak bisa di rumah gitu. Terus ada potensi yang bisa dikembangkan, memberikan fitur untuk bisa berkonsultasi langsung dengan trainer. Yang kedua, memberikan workout routines yang lebih adaptif. Oke, dan di sebelah saya ini adalah UI yang ada di aplikasi Weightly. Aplikasi Home Workout memiliki fungsi yaitu membantu Anda untuk membentuk badan sesuai keinginan Anda, membantu Anda untuk berolahraga di rumah masing-masing. Dan keunggulan aplikasi ini adalah bisa menyesuaikan dengan kemampuan masing-masing latihannya. Jadi bebannya sesuai kapasitas kita masing-masing bisa disesuaikan. Kelemahannya yaitu tidak bisa berkonsultasi langsung dengan personal trainer, dan karena tidak ada personal trainer, jadi ketika kita melakukan gerakan atau saat mengangkat beban bisa terjadi kesalahan dan itu bisa berakibat fatal bagi otot kita. Lalu potensi aplikasi ini adalah memberi wadah untuk melakukan workout bagi orang-orang yang tidak punya waktu dan tidak bisa untuk membayar personal trainer. Dan aplikasi selanjutnya adalah aplikasi Lose Weight in 30 Days. Fungsinya ini melakukan diet yang seimbang antara olahraga di rumah dengan asupan nutrisi tubuh. Ya, dan keunggulannya yaitu membantu mengatur pola makan sesuai dengan kebutuhan, dan juga ini ada pola makan khusus bagi orang-orang yang vegetarian. Dan aplikasi ini itu dikhususkan untuk wanita. Nah, dan kelemahannya ini tidak bisa konsultasi langsung dengan personal trainer. Lalu potensi aplikasi ini adalah membantu memberikan olahraga yang sesuai dengan pola makan yang sehat di rumah, dan juga memberi pengetahuan tentang pola hidup yang sehat. Kenalkan, nama saya Vincent Andrea Kaisar ya. Saya sini akan menjelaskan fungsi inti dari Adaptive Fit, yaitu kami akan membuat workout plan yang lebih cocok bagi pengguna dengan fungsi adaptif. Fungsi adaptif di sini kami menggunakan sensor dari smartwatch, lalu dengan instrumen gym, misalkan treadmill gitu. Lalu data dari sensor smartwatch dan treadmill akan disinkronkan dan dimasukkan ke dalam aplikasi. Nah, di dalam aplikasinya itu kami akan menganalisa apakah performa pengguna sudah sesuai dengan target workout plan-nya. Saya akan mencoba menjelaskan contoh nyatanya.
Misalkan kita sedang latihan untuk berlari, ada targetnya, kecepatan yang diperlukan dengan jaraknya. Jadi misalkan terlalu lambat, nanti ada notifikasi di smartwatch instan, atau terlalu cepat sehingga itu berbahaya, mungkin ada notifikasi untuk cooldown, untuk mengurangi intensitas. Atau jika terdapat heart rate yang terlalu tinggi, mungkin akan notifikasi untuk berhenti sejenak untuk istirahat. Nah, dari data-data tersebut nanti aplikasi akan membuat workout plan yang lebih sesuai lagi dengan performa si pengguna. Jadi walaupun pengguna mempunyai berat badan yang sama, tinggi badan yang sama, atau umur yang sama, namun workout plan-nya bisa berbeda karena tergantung dengan performanya mereka saat menggunakan aplikasi ini. Jadi dengan data tersebut kami harapkan menjadi lebih presisi dan lebih personal lagi untuk mencapai target workout plan-nya. Baik, mari kita masuk ke bagian flowchart dari aplikasi secara utuh. Di awal lalu aplikasi memunculkan sudah login atau belum. Jika belum, menggunakan diarahkan ke input data diri, lalu workout plan-nya seperti apa, lalu aplikasi mengambil dari data inputan tersebut untuk menjadikan data sementara atau data workout sementara. Lalu pengguna akan masuk ke menu utama. Lalu di menu utama ada laporan hasil, terus lalu ada diet plan dan notifikasi. Lalu kita pertama masuk ke bagian session. Di bagian session, pengguna bisa mulai workout-nya. Lalu saat mulai workout, sensor dari instrumen dan smartwatch akan dibaca, lalu akan dikumpulkan datanya secara real time, lalu akan disinkronkan ke data utama juga, lalu dianalisa apakah sudah sesuai dengan targetnya. Jika dirasa perlu ada penyesuaian atau ada peringatan, maka akan ditampilkan secara real time di smartwatch pengguna. Ada peringatan misalkan apakah terlalu cepat atau terlalu lambat, atau overwork sehingga perlu istirahat, atau ada perlu penyesuaian lain gitu. Lalu kembali ke menu, ada laporan hasil, yaitu menampilkan dari data yang tadi, jadi recapnya gitu. Lalu ada diet plan, itu tentu diambil dari data utama, itu dari workout plan-nya yang cocok, diet plan-nya apa, serta performanya apakah ada yang lebih cocok untuk menunjang. Terus di sini ada notifikasi, yaitu notifikasi dari kami, dari developer, mungkin akan menghapus notifikasi ke aplikasi pengguna, atau ada berita-berita yang seputar dengan yang sesuai dengan workout-nya, misalkan maraton atau olahraga lainnya. Oke, saya akan membahas tentang UI dari aplikasi kami, yaitu Adaptive Fit. Nah, yang sebelah saya ini ada halaman pertama dari aplikasi kami, yaitu halaman di mana user pertama kali membuka aplikasi. Itu halaman bertuliskan Adaptive Fit dan gambar gym. Nah, di sini sebelah saya sini ada halaman sign up. Nah, di halaman sign up ini bagi user yang belum membuat akun dan ingin membuat akun. Nah, lalu halaman setelahnya adalah login, di mana user akan login menggunakan akun yang sudah dibuat untuk bisa masuk ke aplikasi Adaptive Fit. Nah, lalu di halaman selanjutnya ada ditanyakan what interest you, itu ada keinginan user untuk seperti body goals-nya gitu. Jadi ingin mengembangkan strength-nya atau conditioning-nya dan lain-lain. Lalu setelah itu ada pertanyaan how intense is your workout. Nah, di situ akan ditanyakan berapa intens workoutnya. Jadi seperti mau menggunakan aplikasinya untuk nge-push batasnya, atau hanya setengahnya saja, atau hanya workout yang light atau enteng. Nah, lalu setelahnya ada how often do you work out, seperti contohnya kayak sekali seminggu, 2 kali seminggu, dan sebagainya. Nah, lalu setelah menjawab semua pertanyaan itu, maka dilanjutkan ke halaman home, di mana user akan bisa memilih beberapa trainingnya seperti metodenya gitu-gitu, dan berbagai hal yang lagi trending di sekitarnya atau di dunia maya begitu. Lalu ini ada mockup aplikasi kami, yaitu ada diet plan, session, dan notification, juga hasil workout.
Di diet plan kalian bisa memilih apakah itu saatnya waktunya cheat meal atau itu waktu makan yang disiplin, dan juga ada sesi. Di sesi tersebut kita bisa menghubungi personal trainer, dan dengan melihat personal trainer mana yang online, yaitu ada tanda centangnya di situ. Dan juga di kolom session kita juga bisa melihat live session atau video-video yang sedang melakukan latihan, dan juga tutorial-tutorial cara melakukan gerakan. Lalu ada notifikasi jadi notifikasi itu akan membantu kita kapan saatnya sesi yoga atau sesi kardio atau sesi angkat beban. Dan di situ juga ada notifikasi mengenai meal time, yaitu waktu makan. Lalu setelah itu ada hasil dari workoutnya, yaitu ada stepsnya berapa, lalu ada waktunya berapa, dan juga ada heart rate kita berapa, dan juga ada kalori kita yang terbakar ada berapa.